ucap Reki. "Lei, apa setelah ini giliran kita?" tanya Rio di seberang telepon. "Aku jadi mendadak takut," timpal Reno di seberang telepon. "Apa yang kalian bicarakan? Itu ucapan orang yang lemah iman. Kita semua pasti mati. Sebelum waktu itu tiba, perbanyak lagi ibadah dan sedekah kita," ucap Reki. "Aku sedih membayangkan akan meninggalkan anak cucu kita," ucap Rio. "Sudahlah, jangan diingat-ingat terus. Perhatikan kesehatanmu. Jangan sampai hipertensimu kumat," ucap Reki. "Bagaimana dengan gula darahmu, Ren? Apa stabil?" tanya Reki. "Ya, terakhir periksa ke 160. Jawab Reno. "Perhatikan terus makananmu. Cari obat herbal yang bagus," ucap Reki. "Iya," jawab Reno. "Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya," ucap Reki. Reku pun mengakhiri panggilan itu. Ditolehnya Steve dan keluarganya yang tampak lelah menangis. Sementara itu di tempat berbeda Deki sedang menerima panggilan telepon dari Reki sahabatnya. "Yare?" tanya Deki. "Aku sudah sampai tadi sore, dan aku sudah mendapatkan nomor kontak Coki. Apa sebaiknya aku hubungi dia sekarang saja?" tanya Reki. "Coba saja dulu. Sekarang baru jam 10 malam. Mungkin saja dia belum tidur," jawab Deki. "Ada apa dengan suaramu? Kamu lagi sakit?" tanya Reki. "Ah, tidak. Opanya Arsy dari papanya meninggal," jawab Deki. "Innalillahi. Arsy pasti sedih sekali." Mendengar ucapan Reki, Rio mendadak menoleh ke arah sahabatnya itu dengan rasa penasaran. "Itu sudah pasti," jawab Deki. "Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya kalau gitu," ucap Reki. "Ya," jawab Deki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. "Ada apa? Siapa yang meninggal?" tanya Rio dengan tidak sabar. "Kepo amat sih. Takutnya kalau aku bilang, kamu pasti galau," ucap Reki. "Lei?" Mata Rio mengerling. "Arsy meninggal dunia." Jawaban Reki membuat Rio syok. "Arsy meninggal? Kamu bohong kan?" tanya Rio sembari mencengkeram kedua bahu Reki dengan kasar. "Iya, bohong. Lepasin tanganku, sialan. Ini sakit sekali," ucap Reki. "Biug. Lo yang sialan. Pakai acara bohongin gue lagi," ucap Rio sembari memukul lengan Reki. "Sekarang sudah terbukti. Mulutmu berkata melepaskan, padahal hatinya meliot kayak plastik kena api," ledak Reno. "Jadi siapa yang meninggal?" tanya Rio tanpa menggubris ledekan Reno. "Opanya Arsy," jawab Reki. "Kasihan Arsy. Dia pasti sangat sedih saat ini," batin Rio. "Kenapa, Eri? Pengen menghibur Arsy? Nanti aku temani," sindir Reno. Rio tidak menggubris ucapan Reno dan memilih kembali berbaring di sofa panjang. Diam-diam Rio melihat foto Arsy yang dia simpan di galeri. Sudah sebulan lebih dia tidak bertemu atau melihat gadis yang diam-diam selalu dia rindukan. Reno dan Reki yang jahil diam-diam mengendap di belakang Rio. Kang Mas, aku juga merindukanmu. Terus tatap fotoku kalau Kang Mas merindukanku." Reno menirukan suara khas wanita, seolah-olah dirinya menjadi Arsy saat ini. "Sialan! Kepo banget kalian berdua," umpat Rio sembari menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawah selimut. "Cie, ketahuan masih kangen," ledak Reno. "Berisik!" ucap Rio yang senyum-senyum sendiri di balik selimut. "Has, diam!
Aku mau coba nelpon Coki. Ucap Reki sembari meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Kerasin suaranya, ucap Reno, sementara Rio jadi membuka kembali selimutnya. Sementara itu di tempat berbeda, Coki yang belum tidur sama sekali, mengerutkan dahinya saat melihat ada private number membuat panggilan untuk dirinya. Siapa ini? Gumam Coki. Coki kemudian menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Siapa ini? Tanya Coki tanpa basa-basi. Coki, ini aku, Reki Awiranata. Jawaban Reki sangat mengejutkan Coki. Beraninya kamu menghubungi harimau yang akan memangsamu sebentar lagi. Geram Coki. Coki, mari kita bertemu dan bicara dengan kepala dingin. Aku dan kamu sama-sama tahu kalau kelompokmu dan kelompokku tidak semudah itu ditaklukkan. Kita sudahi permusuhan di antara kita, dan kita urus saja wilayah kita masing-masing. Ucap Reki. Hehe, hahaha. Dasar pengecut. Kamu semudah itu mau mengajak kami berdamai tanpa memperhitungkan nyawa yang sudah kamu hilangkan? Kamu tahu siapa orang yang sudah kamu habisi itu, brengsek? Dia adikku, darah dagingku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, apalagi mengampuni nyawamu. Ucap Coki. Ingklah kata-kataku ini, brengsek. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ucap Coki dengan berapi-api. Jadi maksudmu tidak ada kata damai di antara kelompok kita? Tanya Reki. Kamu dan Deki sudah kutandai sebagai target, ditambah dua temanmu yang bodoh itu. Tidak lama lagi kalian akan menghadapi rasa sakit dari kematian. Jadi berhati-hatilah. Bisa jadi kamu dulu yang kuhabisi, bisa jadi juga salah satu dari temanmu. Yang pasti kalian semua pasti akan mendapat giliran. Jawab Coki. Kalau begitu tidak ada gunanya aku berdiskusi denganmu. Karena pada akhirnya kita pasti akan berperang juga. Kalau begitu apa boleh buat, kita tinggal tunggu saja. Siapa yang paling rugi pada akhirnya nanti? Reki kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Sudah kuduga. Ini pasti berakhir tidak baik. Mana bisa manusia seperti Coki diajak pikiran waras? Gerutu Reki. Sudahlah nggak usah damai. Enak aja dia ngatain kami bodoh. Adiknya itu yang bodoh, tidak bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Ucap Reno. Tidak masalah kalau dia menyerang kita. Asal jangan menyakiti keluarga kita saja. Ucap Reki. Ya sudahlah. Apapun itu kita
butuh istirahat sekarang. Aku benar-benar lelah. Ucap Rio. Reki, Rio dan Reno memutuskan untuk beristirahat. Sementara di rumah Dirim, orang-orang bergantian menjaga jenazah. Sayang, nanti kalau aku pergi duluan, kamu jangan tangisi aku ya. Ucap Reki sembari menggenggam erat tangan Anissa. Kepala mereka saling beradu, sementara punggung mereka bersandar di kursi. Aku tidak bisa berjanji. Pasalnya kalau Koko pergi bisnis keluar kota lebih dari 3 hari, aku juga sering menangis. Jawab Anissa yang membuat Reki tersenyum. Memang kalau aku yang duluan pergi, Koko nggak nangis? Tanya Anissa. Nangis? Mungkin sampai seminggu atau 1 tahun. Jawab Reki. Lama sekali. Ucap Anissa. Biar kamu tahu, kalau aku tidak sanggup kehilanganmu. Ujar Reki. Anissa mengeratkan genggaman tangannya, dan kemudian mencium punggung tangan suaminya itu. Papi, kami pulang dulu ya, Pi. Papi yang tenang di sana. Ucap Steve sembari mengusap makam Dirim. Yil. Hicks, sekarang aku sendirian. Meski ada anak dan cucu, tapi kamu yang selalu ada di sampingku setiap hari. Tunggu aku ya sayang. Nanti kita pasti akan bersama lagi. Ucap Stefani sembari terisak. Satu persatu para pelayat meninggalkan makam. Tinggal Stefani yang begitu berat beranjak dari samping pusara. Mi, ayo kita pulang. Ucap Stefani. Steve, papi sendirian di sini. Hicks. Stefani kembali terisak. Papi nggak sendirian. Ada opa dan oma. Mereka pasti sudah bertemu. Bujuk Steve. Stefani kemudian beranjak pergi. Dan setelah 7 langkah berjalan, Stefani menoleh kembali. Sayang, aku pulang dulu ya. Nanti aku akan sering-sering datang ke sini. Ucap Stefani sembari menyeka air matanya. Keluarga Steve kemudian pulang ke rumah setelah melakukan pemakaman. 7 hari setelah pemakaman itu, suasana duka masih saja terasa di kediaman Steve. Sementara di kediaman Reki Hawiranata, saat ini sedang ramai. Karena kakak Reki akan melangsungkan pernikahan keesokan paginya. Tok, 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 ceklek. Kalian? Hei, ada angin apa kalian datang ke kantorku? Tanya Deki saat melihat Reki dan kedua temannya yang lain datang berkunjung ke kantornya. Aku mau ngasih undangan. Jawab Reki. Undangan? Tanya Reki. Ya, kakakku akan menikah besok pagi. Malam harinya resepsi di gedung yang tertera di undangan. Kalau sempat datang ya. Ucap Reki. Besok pagi aku ada rapat penting dengan klien dari Padang. Sepertinya aku tidak bisa hadir kalau pagi re, tapi aku pastikan datang di acara resepsi. Ucap Deki. Tidak masalah. Apa seseorang tidak ingin Arsy datang? Sindir Deki yang membuat wajah Rio bersemu merah. Dia sudah tidak mau mengejar Arsy lagi katanya. Jadi kemungkinan aku yang akan maju. Titip salam buat Arsy ya. Ucap Reno dengan mata mengerling ke arah Rio. Wah, ada pagar makan tanaman nih. Ledek Deki sembari terkekeh. Loh sah-sah saja dong. Kan Rio sudah nggak mau lagi. Iya kan Eri? Tanya Reno dengan nada yang menjengkelkan. Tahukah? Mana toilet? Mendadak aku sakit perut mendengar ucahan kalian. Ucap Rio sembari berjalan ke arah kamar mandi. Deki dan teman-temannya kompak tertawa melihat Rio yang tengah kesal. Bab ke-361, JDMPS 3, Kondangan. Waktu itu kamu jadi menghubungi Coki? Ngomong-ngomong mau minum sama makan apa nih? Tanya Deki. Tahu aja kami belum makan. Mau ngemis dulu sama bos besar. Jawab Reno sembari terkekeh. Tunggu bentar. Deki bangkit dari sofa,
dan meraih gagang telepon. "Pin, tolong ke ruangan saya sekarang," ucap Deki. "Baik, Pak," jawab Pobe. "Coki menolak berdamai saat aku telepon malam itu. Dia mengancam akan menghabisi kita semua. Tapi sepertinya target utamanya aku," ujar Reki saat Deki sudah duduk di sampingnya. "Sudah aku duga. Keluarga orang itu memang gak waras. Ya sudah, apa boleh buat kalau mereka memang mau ngajak musuhan. Kalau begitu, aku akan memerintahkan orang-orangku buat menjaga acara keluargamu besok malam," ucap Deki. "Tidak perlu. Aku sudah melakukan hal itu," ujar Reki. "Tidak apa-apa. Agar orang-orangku bisa mengenal orang-orangmu. Kita bisa jadi satu tim sekarang," ucap Deki. "Makasih deh," ucap Reki. "Ini ngomong-ngomong, Rio beneran boker ya? Kok ke toilet lama amat?" tanya Deki. "Kayaknya sih. Eri, lo boker mas ya?" teriak Reno. "Berisik!" teriak Rio dari dalam toilet. "Ada Arsy nih!" teriak Reno. Mendengar nama Arsy disebut, Rio bergegas keluar dari kamar mandi. Ceklek. Rio melongokkan kepalanya dan tidak melihat Arsy sama sekali. "Bokis, jangan ganggu. Gue bener-bener lagi sakit perut nih," ucap Rio. Rio menutup pintu toilet kembali untuk melanjutkan hajatnya yang dirasa belum tuntas. "Si Rio beneran suka sama Arsy?" tanya Deki. "Sepertinya iya, tapi sayangnya bertepuk sebelah tangan," jawab Reno. "Arsy memang susah didekati. Rio bukan orang pertama yang dia tolak. Teman kerjanya pun banyak yang suka sama dia, tapi nggak dia gubris sama sekali," ucap Deki. "Kok lo tahu?" tanya Reki. "Arsy lumayan dekat denganku. Selain sepupuku Azahra, Arsy dan Reri lumayan dekat denganku," jawab Deki. "Reri? Siapa lagi itu Reri?" tanya Reno. "Adik sepupuku. Cucu Opa Reno dan Opa Rio," jawab Deki. "Jangan bilang minta dicomblangin," ucap Reki. "Enggak. Aku masih tertarik sama bocil Eltra," ujar Reno sembari terkekeh, sementara Deki jadi mengerling. "Tok, tok, tok. Masuk!" Ceklek. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Tino. "Kalian mau makan dan minum apa?" tanya Deki. "Apa aja deh asal enak," jawab Reno. "Beli makanan dan minuman yang paling enak di kafe seberang kantor," ucap Deki sembari mengeluarkan uang ratusan ribu. "Baik, Pak," jawab Tino. Deki kembali duduk di sofa setelah Tino keluar dari ruangan itu. "Ngomong-ngomong, kamu nggak masalah kan kalau gadis itu menikah dengan kakakmu?" tanya Deki. "Tidak. Lagi pula dia sudah berada sama orang yang tepat, jadi aku sudah lega," jawab Reki. "Baguslah kalau begitu. Takutnya kamu stres, jadi bunuh diri di bawah pohon tahu ga?" ledek Deki. "Akalku masih panjang. Lagi pula meski aku nggak sesoleh kamu, aku yakin Tuhan sudah menyiapkan jodoh terbaik untukku," ucap Reki. "Abang." Arsy tiba-tiba masuk begitu saja, tanpa tahu keberadaan Reki dan Reno. "Arsy, sudah berapa kali abang bilang, kalau masuk ketuk pintu dulu," ucap Deki. "Hehe, maaf bang. Aku pikir nggak ada tamu," ucap Arsy. "Rio, ada Arsy nih!" teriak Reno. Deg. Jantung Arsy tiba-tiba serasa berhenti berdetak saat nama Rio disebut. "Bokis, jangan ganggu! Aku lagi mencret-mencret ini!" teriak Rio dari arah dalam kamar mandi. Sementara teman-temannya jadi terkekeh.
Ngomong-ngomong, kamu mau apa ke sini? Tanya Deki. Lupa bawa dompet, jawab Arsy. Tanpa banyak kata, Deki mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ceklek. Ah, leganya, ucap Rio sembari mengelus-ngelus perutnya. Saat Rio berbalik badan, pria tampan itu sangat terkejut saat melihat keberadaan Arsy. Kebayang betapa malunya Rio saat ini, karena dia sempat teriak-teriak memberitahukan kalau dirinya sedang diarah saat ini. Reno, Raiki dan Deki jadi senyum-senyum sendiri saat melihat ekspresi tegang di wajah Rio. Rio kemudian berjalan perlahan tanpa menghiraukan keberadaan Arsy. Padahal yang sebenar terjadi, jantungnya saat ini sedang berdiskuria. Rio kemudian duduk di samping Reno dan berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Gak nyapa Arsy nih? Padahal tiap malam kamu pandang-pandangin wajah Arsy di ponselmu. Ucapan Reno membuat mata Rio melotot. Griut, griut, griut. Au, oh, sakit Eri. Teriak Reno saat Rio mencubit pinggangnya dengan lumayan keras. Bisa nggak sih nggak ember mulutnya? Ucap Rio setengah berbisik. Ya maaf. Keceplosan Eri, soalnya aku tuh sangat jujur orangnya. Ucap Reno, sementara Raiki dan Deki menahan tawa. Dasar menyebalkan! Umpat Rio. Rio ngundang kamu nih. Malam besok acara resepsi kakaknya Raiki. Ucap Deki yang lagi-lagi menjual nama Rio, sehingga Rio jadi menepuk dahinya. Insya Allah aku datang. Ucapan Arsy membuat dada Rio serasa banyak bunga yang bermekaran. Senyum aja Eri kalau mau senyum. Ledek Reno sembari menyenggol bahu Rio. Apa sih? Rio berusaha sekuat hati menahan senyumnya. Sepertinya Kak Rio masih marah sama aku gara-gara waktu itu. Aku memang kelewatan sih. Batin Arsy. Nanti kalau kamu mau datang, bareng abang aja. Abang datang bersama Aliza. Ucap Deki. Ya bang. Nanti mampirin aja bang. Ukau Arsy. Oke. Jawab Deki. Aku kerja dulu ya bang. Ucap Arsy. Hati-hati. Ucap Deki. Arsy menganggukkan kepala ke arah Raiki dan Reno. Namun saat akan menganggukkan kepala ke arah Rio, pria tampan itu berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Ceklek. Saat pintu tertutup, Rio menghembuskan nafas lega. Lo kok gitu Eri? Giliran orangnya ada lo malah cuek. Tanya Reno. Aku sudah berjanji akan menjauhinya dan melupakannya. Jawab Rio. Itu nyiksa diri namanya. Ucap Reno. Maaf ya Eri, aku nggak bisa bantu. Soalnya ini masalah hati. Tapi kalau kalian berjodoh, aku nggak keberatan kok. Ujar Deki. Aku nggak pantas buat dia. Aku takut suatu saat nanti akan mengecewakan karena apa yang aku kerjakan. Ucap Rio. Kalau begitu mumpung ada di sini, kamu minta pendapat tentang usahamu itu. Ucap Raiki. Kamu mau bikin perusahaan juga? Tanya Deki. Ya, aku ingin buka usaha properti. Jawab Rio. Itu bagus juga. Aku akan mendukungmu. Apa kamu sudah membangun kantornya? Tanya Deki. Sedang dikerjakan. Jawab Rio. Semoga usahamu sukses. Kalau butuh apa-apa hubungi aku. Ujar Deki. Terima kasih, De. Ucap Rio. Kamu sendiri mau buka usaha apa, Ren? Tanya Deki. Sama seperti Rio sedang bangun kantor juga. Mungkin aku mau bergelut di bidang retail saja. Jawab Reno. Bagus semua ide usahanya. Apapun itu kalian memang harus punya usaha halal. Ucap Deki. Tidak berapa lama kemudian OB datang membawa makanan.
Keempat pria tampan itu pun makan siang bersama sembari berbincang hangat. Setelah selesai, trio R Junior pun berpamitan pulang. "Kamu mau kemana sih? Ada misi lagi?" tanya Siaren. "Nggak mah, malam ini aku mau kondangan ke tempat temannya Bang Deki. Itu loh yang namanya trio R Junior itu," jawab Arsy. "Kamu pergi sendirian?" tanya Siaren. "Enggak. Palingan sebentar lagi Bang Deki sama Kak Aliza datang jemput aku. Aku turun dulu ya, Ma," ucap Arsy. "Hati-hati ya," ucap Siaren. Tidak berapa lama kemudian suara klakson mobil Dekipan terdengar di depan rumah. Arsy segera keluar dan masuk ke dalam mobil. "Cantik sekali kamu malam ini," ucap Aliza. "Kakak juga terlihat sempurna. Pantas saja Bang Deki jadi bucin akut," lede Arsy. "Kamu datang-datang langsung ledekin abang," ucap Deki yang membuat Arsy terkekeh. Deki menginjak gas mobilnya dan kemudian meluncur meninggalkan halaman rumah Arsy. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di gedung tempat acara resepsi dilaksanakan. Arsy, Deki dan Aliza kemudian turun dari mobil dan masuk ke dalam gedung resepsi. "Dey," sapa Reki yang terlihat tampan dengan baju seragam keluarga berwarna silver. "Mana pengantinnya? Aku penasaran, seperti apa bentukan wanita itu hingga kamu susah move on?" bisik Deki. "Jangan bahas itu. Takutnya ada yang dengar," bisik Reki. Arsy melihat ke arah Rio yang terlihat tampan dengan baju seragam yang sama dengan Reki dan Reno. Rio berpura-pura tidak melihat ke arah Arsy yang tampak mengagumkan di matanya. "Ayo aku kenalkan dengan kakakku," ucap Reki. Aliza dan Arsy mengekor di belakang Reki dan Deki. Saat sampai di pelaminan, Reki memperkenalkan Deki, Aliza dan Arsy pada keluarganya. "Saya seperti mengenal Anda, tapi di mana ya?" ucap Eren. "Perasaan kakak saja. Wajahku memang pasaran," ucap Deki yang membuat Eren tersenyum. Deki kemudian mengalihkan pandangannya pada mempelai wanita, dan kemudian sedikit menganggukkan kepalanya. "Pantas saja kamu susah move on. Kecantikannya tidak kalah paripurna dari istriku. Meski masih tetap saja cantikan Aliza." Ucapan Deki membuat Reki memutar bola mata dengan malas. "Ayo silahkan dinikmati hidangannya, Aliza, Arsy," ucap Reki. "Aku nggak nih?" tanya Deki. "Iya kamu juga," jawab Reki. "Ngomong-ngomong apa malam ini sudah dipastikan aman? Aku sudah mengirim 5 sniper terbaik yang memantau pergerakan dari 5 penjuru," tanya Deki. "Harusnya aman. Makasih deh," ucap Reki. "Aku akan menyuruh mereka mengawal kamu dan keluargamu selamat sampai pulang ke rumah nanti," ukau Deki. "Terima kasih," ucap Reki. Deki dan Aliza kemudian mencicipi hidangan, sementara Arsy mencari minuman segar. Mata Rio tidak pernah lepas dari pergerakan Arsy. Dan saat Arsy didekati oleh seorang pria, tentu saja dia jadi merasa cemburu. "Pergilah! Jangan ganggu kekasihku!" ucap Rio sembari meraih pinggang ramping Arsy. Arsy jadi tegang saat mendapat perlakuan seperti itu dari seorang laki-laki. Pria yang mendekatinya jadi pergi begitu saja. Bab